Pernahkah Anda memperhatikan tangan Anda, lebih tepatnya jari-jari Anda? Coba lihat sekarang juga, bandingkan panjang jari manis dan jari telunjuk Anda. Mana yang lebih panjang? Apakah jari manis Anda lebih panjang daripada jari telunjuk? Jika iya, berhentilah sejenak, tarik napas perlahan, dan bersiaplah karena apa yang akan Anda dengar ini bukanlah sekadar fakta biologis biasa, melainkan sebuah pertanda metafisik, sebuah tanda spiritual, bahwa jiwa Anda bukan jiwa sembarangan. Ya, ini bisa jadi adalah tanda bahwa Anda adalah jiwa terpilih. Bukan sembarang terpilih, tetapi jiwa yang membawa misi, jiwa yang dikawal oleh energi tertentu, jiwa yang dari lahir telah membawa getaran yang berbeda dari manusia kebanyakan. Mungkin Anda sering merasa tidak sama dengan orang-orang di sekitar Anda. Mungkin Anda kerap merasa lebih peka, lebih sensitif terhadap energi orang lain, lebih mudah menangkap suasana, bahkan membaca niat tersembunyi orang lain. Dan bisa jadi Anda juga sering merasa kesepian meskipun dikelilingi banyak orang. Semua itu bukanlah kebetulan. Itu adalah bagian dari tanda-tanda jiwa yang mengemban tugas tertentu di dunia ini. Jiwa yang dibentuk dengan pola yang berbeda. Dan salah satu tanda paling awal, paling sederhana, ada di tangan Anda sendiri. Tersembunyi dalam bentuk sederhana yang jarang disadari orang. Perbedaan panjang antara jari manis dan jari telunjuk. Banyak orang mengira itu hanyalah bentuk acak dari genetika. Tapi dalam spiritualitas kuno, dalam pembacaan energi tubuh, ini adalah salah satu sinyal alam paling tua. Karena tubuh Anda adalah cermin dari jiwa Anda. Apa yang tampak di luar sebenarnya adalah simbol dari apa yang tersembunyi di dalam. Jadi, ketika jari manis Anda lebih panjang, alam ingin menyampaikan sesuatu, ada kode yang ingin dibuka. Sinyal ini bukan untuk semua orang, hanya mereka yang siap yang akan memperhatikan dan menyadarinya. Dan jika Anda adalah salah satu dari sedikit orang yang memperhatikan tangan Anda hari ini, maka mungkin inilah saat untuk membuka tirai rahasia tentang siapa Anda sebenarnya. Bukan hanya nama, bukan hanya latar belakang, bukan hanya pekerjaan, tapi jiwa Anda. Dan pesan apa yang dibawa jiwa itu ke dunia ini. Karena siapa tahu Anda bukan sekadar manusia biasa yang menjalani rutinitas, tapi Anda adalah bagian dari mereka yang terpilih. Bagian dari jiwa-jiwa kuno yang turun kembali ke bumi untuk membawa terang, menyembuhkan luka, atau menuntun yang tersesat. Dan semua itu dimulai dari satu pertanyaan sederhana. Apakah jari manis Anda lebih panjang dari jari telunjuk Anda? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam damai, dan salam cahaya untuk kita semua. Rahayu, rahayu, rahayu. Selamat datang di channel Khodam Sejati. Tempat di mana kita membahas sisi tersembunyi dari diri manusia, membuka tabir-tabir takdir, dan menyelami kedalaman spiritual yang tak banyak disentuh oleh dunia. Di sini, kita tidak sekadar belajar mengenal diri secara lahiriah. Kita belajar memahami jiwa, menelusuri jalan-jalan batin yang tak tampak oleh mata biasa, namun terasa oleh hati yang peka. Sahabat Khodam Sejati yang saya muliakan, tidak semua orang sampai ke video ini secara kebetulan. Jika Anda mendengarkan ini sekarang, bisa jadi ada kekuatan semesta yang sedang menuntun Anda. Ya, bisa jadi ini adalah waktu yang telah dipilih oleh alam untuk membangunkan kesadaran Anda, untuk memperkenalkan Anda pada bagian terdalam dalam diri Anda, bagian yang selama ini mungkin diam. Tapi selalu ada. Karena begitulah cara semesta bekerja. Ia tidak berteriak. Ia berbisik lewat mimpi, lewat firasat, lewat pertemuan,
yang terasa tidak biasa, atau bahkan lewat hal sepele seperti perbedaan panjang jari. Dan lewat channel ini, kami ingin mengajak Anda untuk tidak lagi menyepelekan tanda-tanda kecil itu. Karena bisa jadi, di balik hal-hal kecil yang tak dianggap penting oleh orang lain, tersembunyi pesan-pesan besar dari langit. Channel Kodam Sejati hadir untuk mereka yang siap. Siap membuka pintu batin. Siap mengenali misi jiwanya. Siap menyadari bahwa dirinya adalah bagian dari peta besar kehidupan yang penuh misteri. Kami percaya setiap manusia menyimpan kunci. Setiap manusia memiliki cahaya yang berbeda. Dan tugas kita adalah menemukannya, menyalakannya, lalu membagikannya ke dunia. Oleh karena itu, mari jadikan tempat ini sebagai rumah spiritual kita bersama. Sebuah ruang yang hangat dan terbuka bagi siapa saja yang sedang mencari jawaban, yang sedang menapaki jalan sunyi, yang sedang belajar memahami makna isyarat-isyarat langit dalam kehidupan. Dan sebelum kita menyelam lebih dalam ke pembahasan inti hari ini, izinkan saya mengajak Anda untuk ikut menjadi bagian dari keluarga besar Kodam Sejati. Klik tombol like jika video ini terasa menyentuh nurani Anda. Tinggalkan komentar di bawah untuk berbagi pemikiran, pengalaman, atau pertanyaan. Dan yang paling penting, tekan tombol subscribe dan nyalakan loncengnya agar Anda tidak tertinggal pembahasan-pembahasan spiritual mendalam lainnya, karena bisa jadi video berikutnya adalah jawaban dari kegelisahan jiwa Anda atau mungkin petunjuk dari langit tentang siapa diri Anda sesungguhnya. Dan sekarang mari kita lanjutkan ke bagian yang sangat penting. Apa arti sebenarnya dari jari manis yang lebih panjang dan rahasia jiwa di baliknya? Sebelum kita menyelami lebih dalam rahasia jari manis yang lebih panjang dari telunjuk, izinkan saya mengajak Anda untuk berhenti sejenak. Tenangkan pikiran Anda, lepaskan segala beban yang menempel di pundak Anda hari ini, tarik napas dalam-dalam, dan hembuskan perlahan, karena saat ini kita akan masuk ke wilayah yang lebih halus. Wilayah yang hanya bisa disentuh oleh jiwa yang sadar dan hati yang terbuka. Di dunia spiritual ada satu kebiasaan yang sangat berharga yang disebut sebagai afirmasi. Afirmasi bukan sekadar kalimat positif. Ia adalah getaran kata-kata yang mampu membentuk realitas, menguatkan energi dan menyelaraskan jiwa kita dengan kehendak langit. Karena itu, mari kita ucapkan bersama dengan hati yang penuh penerimaan. Saya adalah jiwa yang sadar. Saya dilahirkan dengan misi yang suci. Saya menerima dengan ikhlas tanda-tanda yang dikirim oleh Tuhan dan alam semesta. Saya bersyukur atas keunikan yang saya miliki. Saya siap menyinari dunia dengan cahaya dari dalam diri saya. Saya berjalan dalam bimbingan ilahi. Saya dilindungi, dipandu, dan diberkati di setiap langkah hidup saya. Tarik napas perlahan, tahan sebentar, dan hembuskan. Ulangi afirmasi ini dalam hati Anda, kapanpun Anda merasa ragu terhadap diri sendiri, karena sesungguhnya kita semua lahir dengan maksud. Kita semua membawa pesan. Tapi hanya sedikit yang cukup sadar untuk mencarinya dan menjalankannya. Dan Anda yang sampai di video ini hari ini bukanlah jiwa yang biasa. Mungkin hidup Anda tidak selalu mudah. Mungkin jalan Anda penuh luka dan ujian. Tapi semua itu bukan tanpa sebab. Itulah jalan para jiwa terpilih. Mereka yang datang ke dunia tidak hanya untuk hidup, tapi untuk membangkitkan kesadaran. Mereka yang membawa obor di tengah kegelapan. Dan seringkali hanya mereka yang sanggup menahan perih,
yang diberi kemampuan untuk membawa cahaya. Dan sekarang, setelah kita menyelaraskan batin dan pikiran, saatnya kita membuka pintu berikutnya, pintu pemahaman, pintu pengenalan diri yang dimulai dari satu hal sederhana, perbedaan panjang jari manis dan jari telunjuk. Apa maknanya? Apa yang disimpan oleh bentuk tangan kita tentang takdir jiwa? Dan bagaimana memahami pesan-pesan gaib yang tersembunyi di baliknya. Mari kita masuk ke inti pembahasan. Sahabat Kodam sejati yang dirahmati alam semesta, kini kita mulai membuka tirai makna yang tersembunyi di balik perbedaan panjang jari manis dan jari telunjuk. Banyak orang melihat jari hanya sebagai alat fisik untuk menggenggam, menunjuk, atau menulis. Namun, dalam dunia spiritual, dalam kebijaksanaan tua yang telah diwariskan dari generasi ke generasi, bentuk jari manusia dipercaya sebagai peta energi jiwa. Mari kita mulai dari fakta lahiriah. Secara ilmiah, panjang jari manis dan jari telunjuk memang bisa dipengaruhi oleh hormon saat janin masih di dalam kandungan. Namun, ilmu spiritual melihatnya dari sisi yang lebih dalam. Dalam tradisi Jawa kuno, bentuk dan panjang jari tangan adalah salah satu panca isyarat, bagian dari tubuh yang memancarkan petunjuk tentang nasib, watak, dan kekuatan batin seseorang. Sedangkan dalam pembacaan tangan India, Hasta Samudrika, panjang jari bukan hanya soal estetika, tetapi bagian dari bahasa tubuh roh, bahasa gaib yang hanya bisa dipahami oleh mereka yang halus mata hatinya. Dan salah satu ciri yang sangat diperhatikan adalah perbandingan antara jari telunjuk, jari Jupiter, dan jari manis, jari Apollo. Jari telunjuk adalah simbol ego, kekuasaan, kendali diri, dan kehendak pribadi. Ia mewakili ambisi dunia, harga diri, dan kemampuan untuk berdiri sendiri. Simbol Jupiter dalam astrologi, planet besar, penuh kekuasaan. Jari manis di sisi lain adalah simbol dari keindahan batin, karisma, intuisi, dan hubungan spiritual. Ia terhubung dengan matahari, energi vital, dan pancaran aura jiwa seseorang. Dalam banyak budaya, jari ini juga disebut sebagai jalan seni dan roh. Jadi, ketika seseorang memiliki jari manis yang lebih panjang daripada jari telunjuk, itu adalah sinyal kuat. Sinyal bahwa jiwa orang tersebut lebih dipengaruhi oleh cahaya roh daripada kekuasaan ego. Ia tidak dikuasai ambisi semata, sebaliknya ia lebih tertarik pada sesuatu yang halus, dalam, dan berjiwa. Orang dengan ciri ini seringkali lebih peka terhadap suara hati, punya daya tarik alami tanpa dibuat-buat, mudah memahami perasaan orang lain tanpa perlu banyak bicara, dan yang paling penting, mereka membawa frekuensi batin yang menyembuhkan. Mereka bisa menenangkan suasana hanya dengan hadir. Mereka bisa mengangkat orang lain hanya dengan kata-kata yang sederhana. Mereka bukan pemimpin yang keras, tapi penuntun yang lembut. Dan itulah sebabnya banyak tokoh spiritual, penyembuh, dan pemegang warisan batin memiliki jari manis yang lebih panjang. Karena ini bukan tentang kekuatan fisik, tapi getaran jiwa. Dalam ajaran leluhur, mereka ini disebut sebagai penyambung antara dunia dan langit. Mereka adalah lentera di tengah gelap. Namun, mereka sendiri sering tidak menyadari itu. Mereka merasa berbeda, tapi tak tahu kenapa. Mereka merasa ditarik ke arah tertentu, tapi sulit menjelaskan. Hidup mereka tidak selalu mudah, karena jalan mereka bukan jalan umum. Itulah harga dari menjadi jiwa yang terpilih. Dan mungkin salah satunya adalah Anda, sahabat Kodam sejati. Sekarang mari kita menelusuri lebih dalam.
apa sebenarnya makna batin dari jari manis yang lebih panjang? Apa pesan yang dibawa oleh tubuh Anda sendiri kepada jiwa Anda? Berikut ini adalah 5 arti spiritual dari ciri tersebut. 5 tanda bahwa Anda bukan jiwa biasa, melainkan jiwa pembawa cahaya yang memiliki energi yang tidak dimiliki oleh kebanyakan manusia. Tanda energi karismatik dan inner magnetism. Jari manis yang lebih panjang mengisyaratkan seseorang memiliki pancaran aura yang kuat. Tanpa perlu berusaha keras, orang-orang dengan ciri ini seringkali menarik perhatian. Bukan karena penampilan luar, melainkan karena getaran batin yang memancar dari dalam diri mereka. Mereka memiliki sesuatu yang sulit dijelaskan dengan logika aura, yang membuat orang nyaman berada di dekat mereka, kata-kata yang menenangkan, tatapan yang dalam, dan kehadiran yang menyembuhkan. Inilah yang dalam bahasa energi disebut inner magnetism. Daya tarik halus yang hanya dimiliki oleh jiwa-jiwa yang sudah diselaraskan dengan alam dan langit. Peka terhadap dimensi halus dan isyarat gaib. Pemilik jari manis panjang juga dikenal sebagai pribadi yang memiliki intuisi tajam. Mereka mudah menangkap firasat. Bahkan sebelum suatu peristiwa terjadi, mereka bisa merasakan angin gaibnya. Seringkali mereka mendapatkan petunjuk melalui mimpi, getaran rasa, atau bahkan lewat hal-hal yang terlihat sepele, seperti gerakan burung, tiupan angin, atau percakapan orang lain yang terdengar mengandung pesan. Dan tak jarang mereka ini juga memiliki keterhubungan alami dengan dimensi spiritual, entah melalui meditasi, zikir khusyuk, atau saat menyendiri di alam. Karena itu, jika Anda termasuk orang yang sering merinding tanpa sebab, merasa sedang diperhatikan, atau bisa merasakan keberadaan energi halus, itu bukan gangguan. Itu adalah tanda kepekaan spiritual Anda sedang bekerja. 3. Jiwa dengan misi menyembuhkan dan menuntun. Mereka yang memiliki jari manis panjang sering kali memiliki takdir sebagai penyembuh. Penyembuh bukan hanya dalam arti medis, tapi lebih dalam lagi, mereka bisa menyembuhkan luka batin orang lain, menenangkan jiwa-jiwa yang resah, dan menguatkan hati yang sedang hancur. Tanpa perlu menjadi ustaz, dukun, atau guru spiritual, kehadiran mereka saja bisa menjadi obat. Mereka diberi kemampuan untuk menyerap beban orang lain dan menyalurkan cahaya sebagai gantinya. Namun, sisi ini seringkali membuat mereka mudah lelah, karena tanpa disadari mereka menyerap energi negatif dari sekitarnya. Inilah sebabnya orang-orang seperti ini perlu belajar menjaga dirinya sendiri secara spiritual. 4. Jiwa yang menolak kekuasaan duniawi. Orang yang jari telunjuknya lebih panjang biasanya punya keinginan untuk memimpin dan mengatur. Namun, bagi pemilik jari manis panjang, kekuasaan bukan tujuan. Mereka cenderung memilih jalur ketenangan, kreativitas, kebijaksanaan, dan kebebasan batin. Mereka tak suka menekan orang lain, sebaliknya mereka ingin menginspirasi. Mereka adalah pemimpin, tapi bukan pemimpin dalam struktur. Mereka adalah pemimpin dalam kesadaran. Mereka memimpin dengan kasih, bukan dengan perintah. Tak heran jika banyak pemilik jari manis panjang tertarik dengan dunia seni, spiritualitas, penyembuhan, dan segala hal yang menyentuh batin. Sahabat kodam sejati yang hatinya halus, sebagaimana terang selalu berdampingan dengan gelap, maka setiap anugerah spiritual juga membawa ujian spiritual. Menjadi jiwa terpilih bukan berarti hidup akan berjalan mudah. Sebaliknya, justru karena terpilih,
maka hidup Anda mungkin terasa lebih berat daripada orang lain. Lebih banyak luka, lebih banyak kegagalan, dan lebih banyak rasa berbeda yang tak bisa dijelaskan. Dan ini adalah bagian yang sangat penting untuk kita pahami bersama. Jiwa yang besar tidak ditempa dengan kenyamanan. Ia dibentuk dalam kesunyian, dalam rasa perih, dan dalam perenungan panjang. Berikut ini adalah beberapa sisi tantangan yang sering dihadapi oleh pemilik jari manis yang lebih panjang dari jari telunjuk, tanda dari jiwa yang mengemban misi khusus. 1. Merasa tidak dimengerti oleh sekitar. Orang-orang dengan aura spiritual kuat seringkali tumbuh dengan perasaan terasing. Mereka merasa berbeda. Pemikirannya tidak sama dengan kebanyakan orang. Dan celakanya, mereka sering dianggap aneh, terlalu sensitif, bahkan dianggap tidak realistis. Ketika mereka bicara tentang mimpi, intuisi, energi, banyak yang mengejek atau mengabaikan, padahal yang mereka rasakan nyata. Inilah luka pertama dari jiwa terpilih, sunyi dalam pemahaman. 2. Sering menarik energi negatif tanpa disadari. Pemilik jari manis panjang adalah penyerap energi alami. Tanpa disadari, mereka menyerap emosi orang lain. Marah, sedih, kecewa, semua bisa masuk dan menempel. Akibatnya, mereka bisa tiba-tiba merasa lelah, sedih, atau cemas tanpa sebab. Ini bukan gangguan mental, tapi inilah efek dari jiwa yang terbuka terhadap dimensi halus. Mereka seperti spons spiritual yang menyerap semua getaran di sekitarnya. Dan jika tidak tahu cara melindungi diri, mereka bisa kehilangan jati diri secara perlahan, diuji dengan pilihan hidup yang membingungkan. Karena memiliki jalan hidup yang tidak umum, jiwa terpilih sering dihadapkan pada dilema. Haruskah mereka mengikuti arus dunia atau mendengarkan suara batinnya? Mereka mungkin dituntut oleh keluarga untuk menjadi orang sukses dalam arti duniawi, tapi hati mereka menolak. Ada sesuatu yang terasa tidak cocok. Mereka ingin hidup damai, sederhana, dan bermakna. Namun dunia memaksa mereka mengejar ambisi, jabatan, dan uang. Inilah ujian antara panggilan jiwa dan tekanan dunia. 4. Diberi ujian berat sejak dini. Salah satu tanda khas jiwa tua atau jiwa terpilih adalah ujian hidup datang lebih awal. Bisa berupa kehilangan, kegagalan, penolakan, bahkan trauma masa kecil yang dalam. Bukan karena Tuhan tidak sayang, tapi karena jiwa mereka harus dibentuk lebih cepat. Agar saat waktunya tiba, mereka siap memikul tugasnya. Orang biasa diberi cobaan. Setelah dewasa, jiwa terpilih seringkali diuji sejak muda, karena mereka akan digunakan sebagai alat bagi yang lain. 5. Rentan terluka oleh cinta dan kepercayaan. Karena berhati lembut dan mudah percaya, jiwa-jiwa ini sering dikhianati. Mereka mencintai dengan tulus, tapi sering disalahgunakan bukan sekali, bukan 2 kali, tapi berulang kali. Dan meski berkali-kali tersakiti, mereka tetap memberi ruang maaf. Karena jiwa mereka memang membawa energi kasih, bukan kebencian. Namun, luka itu tetap tinggal, dan jika tak diobati, bisa mengikis kepercayaan diri mereka dari dalam. Sahabatku, jika Anda merasakan semua ini, jangan anggap diri Anda lemah, jangan merasa Anda dikutuk. Justru ini adalah bukti bahwa Anda dibentuk untuk sesuatu yang lebih besar. Orang-orang biasa tidak akan sanggup memikul beban yang Anda pikul, tapi Anda diberi kekuatan, karena Anda akan membawa cahaya untuk banyak jiwa lain. Dan cahaya tidak bisa lahir dari ruangan yang terang. Cahaya hanya akan terlihat saat Anda berani melewati kegelapan.
Sahabat Kodam sejati yang dirahmati oleh kebijaksanaan leluhur. Setiap bagian tubuh manusia, dari garis tangan, bentuk telapak, hingga panjang jari-jari, telah lama menjadi objek pengamatan dan perenungan para leluhur kita. Mereka tidak memandang tubuh hanya sebagai daging dan tulang, melainkan sebagai kitab hidup yang mencatat jejak roh, pesan langit, bahkan garis takdir seseorang. Dan dalam kitab itu, perbedaan panjang antara jari manis dan jari telunjuk telah lama dianggap sebagai kode suci. Dalam ilmu tua Jawa, dalam tradisi kebatinan Jawa, dikenal istilah Purwadaksina, yang bermakna bahwa tubuh manusia adalah bayangan dari langit dan bumi. Tangan kanan mewakili unsur aktif, daksina, sedangkan tangan kiri mewakili unsur penerima, purwa. Ketika jari manis seseorang lebih panjang dari jari telunjuk, apalagi pada tangan kiri, itu diyakini sebagai tanda keturunan linuih, garis darah yang memuat warisan batin. Leluhur kita percaya, orang-orang dengan ciri ini memiliki indera batin yang tajam, dan warisan spiritual dari nenek moyang yang bukan orang sembarangan. Seringkali mereka adalah keturunan dari pawang hujan, empu keris, tabib desa, atau bahkan abdi dalam keraton yang pernah bersentuhan langsung dengan energi pusat kerajaan spiritual Jawa. Karena itulah, dalam masyarakat Jawa lama, ketika seorang bayi lahir dan menunjukkan ciri ini, para pinisepuh akan menandai si anak secara batin. Ia tidak akan dibesarkan seperti anak biasa. Ia akan diarahkan, dijaga, dan didoakan khusus. Sayangnya, pengetahuan ini perlahan hilang seiring zaman, tapi energi dan warisannya tetap hidup di dalam tubuh mereka yang memilikinya. Sahabat Kodam sejati, jika Anda sudah sampai pada titik ini, dan Anda merasa bahwa tanda-tanda yang telah kita bahas ada dalam diri Anda, maka izinkan saya menyampaikan sesuatu yang sangat penting. Tanda hanyalah awal. Potensi adalah benih, tapi tindakan spiritual adalah air yang menyiraminya hingga tumbuh menjadi kekuatan yang nyata. Banyak jiwa yang terlahir dengan anugerah, namun tidak semua mampu mengaktifkan dan menggunakannya. Bukan karena mereka lemah, melainkan karena tidak tahu bagaimana caranya. Oleh karena itu, di bagian ini mari kita bahas 5 langkah spiritual untuk mengaktifkan dan menjaga kekuatan jiwa Anda. 1. Sadari dan akui keunikan Anda. Langkah pertama adalah kesadaran. Kesadaran bahwa Anda berbeda bukan karena salah, tetapi karena diutus. Akui bahwa Anda memiliki getaran batin yang halus. Akui bahwa Anda bisa merasakan apa yang tak kasat mata, dan akui bahwa ada misi tertentu yang terus memanggil Anda dari dalam. Banyak orang menyangkal dirinya sendiri demi terlihat normal. Tapi bagi jiwa terpilih, menyembunyikan cahaya adalah bentuk pengkhianatan terhadap takdir. Jangan padamkan nyala dalam diri Anda hanya karena dunia takut pada terang. 2. Latih keheningan dan doa sunyi. Jiwa Anda berbicara lewat keheningan. Bukan lewat keramaian, bukan lewat debat panjang, tapi lewat hati yang diam dan terbuka. Luangkan waktu setiap hari, bahkan hanya 10 atau 15 menit, untuk diam dan bernafas dalam kesadaran. Bagi yang muslim, jadikan zikir sebagai sarana menurunkan energi ilahi ke dalam diri. Bagi siapapun, gunakan doa sunyi sebagai media menyatu dengan kehendak semesta. Bacalah dalam hati, "Wahai Tuhan, bimbinglah aku untuk mengenal jati diriku. Bukakan mata batinku agar aku tak sekadar hidup, tetapi menjalani hidup dengan makna yang Engkau kehendaki." Keheningan bukan kelemahan. Ia adalah ruang di mana kekuatan sejati lahir. 3.
Jaga energi dengan menjauhi sumber getaran rendah. Jiwa yang terbuka sangat mudah terpengaruh. Dan itu termasuk terpapar energi buruk dari gosip, kecemasan kolektif, media sosial yang penuh kemarahan, lingkungan yang tidak jujur, atau bahkan makanan dan minuman yang tidak suci. Jika Anda benar-benar ingin mengaktifkan kekuatan jiwa Anda, maka Anda harus berani menjauh dari semua yang menurunkan getaran. Pilihlah bacaan yang membangun. Bersahabatlah dengan orang-orang yang jujur, ikhlas, dan hangat. Dekatkan diri pada alam, karena alam adalah guru tertua yang tak pernah memaksa. Ingat, cahaya tidak bisa tumbuh dalam ruangan yang penuh racun. 4. Perkuat khodam positif melalui niat dan laku. Setiap jiwa terpilih memiliki pendamping. Entah Anda menyebutnya khodam, malaikat penjaga, atau energi leluhur. Namun, pendamping spiritual itu hanya bisa aktif jika Anda bersih niatnya, lurus hatinya, dan serius dalam lakunya. Laku tidak harus berat, tapi harus konsisten. Contohnya, menjaga wudhu atau kesucian tubuh setiap hari, menyisihkan waktu untuk meditasi atau tafakur, membaca amalan ringan dengan niat menguatkan cahaya dalam diri. Bahkan hanya dengan menyalakan lilin setiap malam sambil berdoa tulus, Anda sedang menguatkan jalur antara Anda dan penjaga spiritual Anda. Dan perlahan, Anda akan merasakan tanda-tandanya. Dan sebelum kita benar-benar berpisah, izinkan saya mengucapkan terima kasih dari lubuk hati yang paling dalam. Terima kasih karena telah membuka hati dan telinga untuk pesan ini. Terima kasih karena bersedia menyelami kedalaman dan tidak berhenti hanya pada permukaan. Semoga setiap kata yang Anda dengar hari ini menjadi benih kesadaran baru yang kelak tumbuh menjadi pohon cahaya di tengah padang kegelapan. Jika Anda merasa video ini menyentuh sisi batin Anda yang terdalam, jangan ragu untuk klik tombol like. Karena itu bukan hanya dukungan teknis, tapi bentuk resonansi antara cahaya Anda dan pesan ini. Tinggalkan komentar, apa yang Anda rasakan? Adakah bagian dari video ini yang seolah sedang bicara langsung kepada Anda? Dan tentu saja, tekan tombol subscribe dan nyalakan loncengnya, agar Anda tidak ketinggalan pesan-pesan spiritual berikutnya, yang bisa jadi adalah jawaban dari doa-doa yang selama ini Anda bisikan dalam diam. Sampai jumpa di video berikutnya, di mana kita akan kembali menelusuri tanda-tanda rahasia dalam tubuh, mimpi, dan kehidupan yang menyimpan petunjuk tentang siapa kita dan kemana kita seharusnya berjalan. Dari saya cukup sekian. Semoga damai, terang, dan petunjuk selalu menyertai langkah Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu, rahayu, rahayu.